Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah. Salat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan teman-teman sekalian diberikan kesehatan dan diberikan kekuatan untuk dapat menjalankan aktivitas. Mudah-mudahan aktivitasnya bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sesi ini, pada pembahasan hukum perdata tentang hukum keluarga, kita berbicara tentang kekuasaan orang tua. Kalau kita berbicara tentang kekuasaan orang tua, ya, kekuasaan orang tua itu berlaku sejak lahirnya anak, ya, atau sejak anak muncul ke permukaan bumi ini, ya, dilahirkan dan berakhirnya pada waktu anak tersebut menjadi dewasa atau putusnya perkawinan orang tua. Tapi nanti kita akan bahas lebih spesifik. Yang pertama, prinsip kekuasaan orang tua menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kalau kita bahas dan baca Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, memahami konsep bahwa kekuasaan orang tua itu hanya ada selama pernikahan antara kedua orang tua itu berlangsung. Yang pertama. Yang kedua, kekuasaan orang tua itu berada di tangan ayah dan ibu, tetapi pelaksanaannya ada di tangan ayah. Jadi konteksnya di sini lebih dominan itu ayah. Yang ketiga, kekuasaan orang tua itu berada di tangan ayah dan ibu selama mereka menjalankan kewajiban sebagai orang tua dengan baik, ya. Jadi ada kemungkinan orang tua itu dipecat atau dibebaskan sebagai orang tua. Nah, apa saja kekuasaan orang tua terhadap anak? Yang pertama, kekuasaan orang tua terhadap anak dalam perspektif pribadi. Orang tua wajib memelihara anak dan memberi pendidikan kepada anak yang di bawah umur. Jadi ini suatu kewajiban. Tapi kewajiban ini tidak mutlak, ya. Kalau kita lihat situasi dan kondisi di negara kita ini, kalaupun ada orang tua yang tidak memberikan pendidikan kepada anaknya dengan segala keterbatasannya, negara juga tidak mampu untuk memberikan pressure kepada orang tua, karena memang situasi dan kondisi warga negara juga harus memahami situasinya, begitu ya. Jadi anak pun tidak bisa mengajukan gugatan, menggugat orang tua, karena memang sejak di rahim orang tua kita tidak bisa request, ya, kita tidak bisa meminta orang tuanya orang tua yang kaya, gitu ya, punya sawit puluhan hektar dan seterusnya. Memang tidak bisa. Lalu kemudian dalam konteks lain, orang tua berhak meminta kepada pengadilan negeri agar anaknya yang berkelakuan buruk bisa dimasukkan ke dalam lembaga negara. Pasal 202 dan 304 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bagaimana teknisnya, ya, permohonan ini dimasukkan kepada lembaga negara, maksudnya ini gimana? Bisa dicek dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu mengenai pribadi anak. Tapi berkaitan dengan pasal 202 dan 304 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini, saya kira tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya misalnya masuk penjara, gitu ya. Karena memang sejatinya orang tua itu diberikan hati yang lembut, ya, yang sayang kepada anak-anaknya, dan bahkan karena sayangnya banyak anak-anak gagal itu karena orang tua terlalu sayang kepada anak dan memanjakan anak. Banyak sekali kasus-kasus misalnya yang kita temukan bahwa orang tua yang datang ke sekolah lalu kemudian marah-marah kepada guru misalnya karena mendapat laporan dari anak guru berperilaku tidak baik dan seterusnya. Itu berbeda perlakuannya dengan masa-masa orang-orang tua kita dulu, bahwa kalau seandainya anaknya datang pulang ke rumah melaporkan guru telah memberikan sanksi, memukul dan sebagainya, itu di rumah ditambah dengan pukulan-pukulan yang lain, begitu ya. Jadi anak takut untuk melaporkan hal-hal yang demikian. Tapi akhir-akhir ini memang banyak kita temukan guru banyak dilaporkan dalam perspektif pidana karena melakukan intimidasi, pemukulan dan lain sebagainya, dan masuk ke wilayah pidana. Nah, ini menyebabkan banyak, ya, orang tua yang tidak mendengarkan secara komprehensif dan tidak mengukur bagaimana sikap dan perilaku anaknya. Apalagi kalau dibela sedemikian rupa tanpa memberikan pandangan atau melihat secara utuh apakah yang salah itu guru atau anaknya, misalnya begitu ya.
Nah, ini berkaitan dengan pribadi anak. Yang kedua, mengenai harta anak. Pengurusan harta anak ada di tangan orang tua yang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua. Pengurusan ini mengakibatkan orang tua mewakili anak dalam setiap tindakan. Nah, jadi apakah dalam bentuk perjanjian, misalnya kalau anaknya artis, dialah yang mewakili anaknya karena dia yang cakap secara hukum, sedangkan anaknya itu hanya sebagai artis. Nah, kekayaan itu dikuasai oleh orang tua. Lalu kemudian muncul pandangan-pandangan apakah itu masuk kepada eksploitasi anak atau tidak, masuk kepada eksploitasi ekonomi atau tidak, apakah ini masuk di dalam unsur-unsur yang dilarang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak atau tidak. Itu menjadi perdebatan yang bisa dilihat dalam riset-riset terbaru, dalam tulisan-tulisan di jurnal dan buku, bagaimana pandangan terhadap orang tua yang memanfaatkan anaknya untuk dieksploitasi dan mendapatkan keuntungan yang besar, misalnya begitu ya. Lalu kemudian ayah dan ibu menjalankan kekuasaan orang tua berhak atas hasil yang diperoleh oleh anaknya itu. Ya, jadi bisa dinikmati oleh orang tua. Ada yang beranggapan bahwa orang tuanya, daripada orang tuanya kerja, mending anak gitu ya. Tapi kalau artis misalnya dia profesional. Kalau yang disuruh itu misalnya meminta di pinggir jalan, ya, berpanas-panasan, orang tuanya goyang-goyang lutut di rumah. Nah, ini menjadi persoalan, bisa jadi bertentangan dengan aturan perundang-undangan tentang perlindungan anak misalnya. Lalu kemudian yang berikutnya, berakhirnya kekuasaan orang tua. Yang pertama, anaknya meninggal dunia, itu jelas berakhirlah kekuasaan orang tua. Yang kedua, anak yang bersangkutan telah dewasa. Menentukan dewasa tentu tidak sesederhana kita menyatakan dewasa. Dewasa yang dimaksud di dalam konteks ini adalah dewasa yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Memang di setiap undang-undang di negara kita ini kadangkala ada yang berbeda mendefinisikan dewasa atau cukup umur itu ya. Lalu kemudian pernikahan kedua orang tua berakhir, berarti hanya kepada salah satu di antara kedua orang tua itu yang diputuskan untuk mengasuh anaknya, tetapi kewajiban untuk menafkahi anak masih tetap ada ya. Lalu kemudian kedua orang tua itu dibebaskan atau dipecat ya. Ya, dibebaskan atau dipecat karena memang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, orang tua dapat dibebaskan dari kekuasaannya berdasarkan alasan bahwa dia tidak cakap atau tidak mampu melakukan kewajibannya sebagai orang tua untuk memelihara dan mendidik anaknya. Itu konsep pembebasan orang tua. Sedangkan konsep pemecatan orang tua ini dapat dimintakan ke pengadilan supaya orang tuanya dipecat atau dicabut kekuasaannya sebagai orang tua apabila orang tuanya itu tidak patut atau tidak mau ya memenuhi kewajibannya sebagai orang tua dalam memelihara anak ya. Nah, ini juga konsep pemecatan orang tua. Nah, akibat dari pemecatan orang tua itu adalah orang tua demi hukum kekuasaannya terhadap anaknya itu dibebaskan atau tidak lagi berkuasa terhadap anaknya. Bila bapak dipecat sedangkan ibu tetap dalam satu tempat tinggal dengan bapak, ibu dapat minta dibebaskan dari kekuasaan orang tua. Nah, dalam keadaan demikian, maka kekuasaan orang tua berakhir dan dalam konteks yang lain hakim dapat mengangkat wali ya, sedangkan kewajiban orang tua terhadap anaknya mengenai pendidikan dan pemeliharaannya tetap dapat berlangsung. Jadi konteksnya hanya dia tidak menguasai anaknya, tetapi kewajibannya untuk pendidikan dan pemeliharaan kehidupannya tetap menjadi kewajiban orang tua. Saya kira itu berkaitan dengan pembahasan kita di sesi 1 ini tentang kekuasaan orang tua. Terima kasih, mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.